Baik, kali ini kita akan belajar bagaimana menginstal aplikasi Ministep untuk analisis kelayakan soal menggunakan permodelan RAS. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Chrome kita. Selanjutnya kita ketikkan Ministep download di Omnibox-nya. Nah, selanjutnya klik yang paling atas ini. Di sini ada kata-kata download. Silakan kita klik. Kita tunggu sebentar. Kita save. Terserah di mana, mungkin di download boleh. Kita tunggu beberapa saat sampai terdownload seluruhnya ya. Oke, jadi kalau misalnya sudah terdownload, silakan kita cek bagian sini, kita buka foldernya. Kita akan diarahkan ke aplikasi yang sudah kita download. Kita klik 2 kali, akan terbuka seperti ini. Klik yes. Selanjutnya kita lanjutkan, next lagi. Kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, dia sudah terinstall. Sekarang coba kita lihat ke bagian Dashboard kita. Di sini ada file baru ya, Ministep RAS Measurement Analysis. Silakan kita letakkan mungkin di mana di tempatnya. Jadi itulah cara penginstalannya. Baik, setelah kita berhasil menginstal aplikasi Ministep, sekarang waktunya kita menyiapkan data yang akan kita analisis untuk dimasukkan ke dalam program tersebut. Di sini menggunakan Excel gitu ya, Microsoft Excel. Pertama-tama kita tuliskan dulu skor-skor dari peserta didik yang telah menjawab tes. Di sini terdiri atas pertama kode dari peserta didik tersebut. Jadi dimisalkan 01 itu skornya berapa saja setelah menjawab tes. Di sini ada P1, P2, P3 dan seterusnya. Ini merupakan identitas soalnya. P melambangkan pilihan ganda, sedangkan E melambangkan esai. Jadi bisa dilihat di sini ya, dari nomor 1 sampai nomor 5 pilihan ganda, dari nomor 8 sampai nomor 9 pilihan ganda, dilanjutkan lagi 12, 15, 17, ke 18, 20 dan 21. Sedangkan E merupakan soal esai. Nah, karena di sini ada soal pilihan ganda dan soal esai, maka satu set instrumen ini termasuk soal campuran. Di dalamnya terdiri dari 2 bentuk yang berbeda. Karena bentuk soal yang berbeda, kedua bentuk soal tersebut juga memiliki skor maksimum yang berbeda. Kita sudah tahu kalau pilihan ganda itu skor maksimumnya adalah 1. Jadi di sini di bawah pilihan ganda saya menuliskan skor maksimum. Sedangkan di esai sendiri itu skor maksimumnya 4 atau 5. Di sini untuk saya skor maksimumnya adalah 4. Nah, jadi karena terdapat perbedaan ini, nanti ada pengkategorian skor atau pengkategorian bentuk soal berdasarkan skor yang sama atau tidak. Kalau misalnya sama-sama 1, nanti disimbolkan itu A. Jadi di sini setiap yang skor maksimumnya 1 kita sebutnya A. Sedangkan kalau misalnya skornya 4, di sini misalkan B. Kalau misalnya yang ada esai nih, esai terus habis itu skornya bisa beda-beda, ada yang 5, ada yang 6, itu berarti nanti dibikinkan kodenya sendiri. Oke, jadi tiap soal dengan skor yang berbeda itu perlu ada kodenya sendiri. Penentuan A atau B ini terserah, bebas saja sebenarnya. Nah, sekarang kalau misalnya sudah kita tuliskan seperti ini, pertama-tama untuk dimasukkan ke dalam program Ministep itu kita perlu bikin selnya ini atau kotaknya ini tuh mepet. Jadi kita blok dulu. Jadi letakkan kursor di ujung, ditekan, terus kita blok sampai ke daerah terakhir ini. Terus kita klik kanan,
terus kita klik column width, kita ganti 1, terus oke. Nah, setelah dia sudah pepet-pepet seperti ini, saya akan zoom untuk lihat. Nah, di kolomnya untuk mini step juga judul ini harus dihilangkan. Jadi nanti bisa bikinnya seperti ini aja. Akan saya copy dulu saja biar nanti kita nggak kehilangan sama data yang tadi ya. Ini kita klik di sini, create a copy, terus oke. Nah, jadi kita sudah punya copy dari file itu. Nah, sekarang kita hapus yang 3 bagian atas. Caranya kita blok di samping sini, terus kita klik kanan, kita delete. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah sisa angka semua tanpa ada judul lagi, itu bisa kita impor. Tapi cara impornya kita klik file, terus kita save as. Nah, save as ini kita browse. Kita harus men-save as. Nah, file ini letaknya di desktop. Kenapa harus di desktop? Supaya nanti mudah ngedragnya. Jadi nanti akan dipindahkan dengan cara ditarik seperti itu. Nah, jadi di sini kita beri nama mungkin uji coba. Bentuk filenya itu bukan Excel lagi, tapi kita perlu ganti dalam formatted text. Nah, selanjutnya kita klik save. Nah, ini karena kita punya banyak sheet ya di dalam Excel ini, kita klik OK untuk memastikan cuman mengambil sheets yang aktif ini gitu. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita cek di bagian desktop kita. Ini ada file kita yang tadi uji coba .prn. Nah, di sini mungkin saya dekatkan aja. Di bawah ini kita punya aplikasi mini step yang tadi. Kenapa tadi harus di atas? Kenapa tadi harus ada di desktop kita? Karena ini kita akan drag ke sini. Jadi caranya ditekan yang lama, terus habis itu kita pindahkan. Oke. Ketika kita pindahkan, dia otomatis terbuka. Nah, sekarang waktunya kita klik data setup sebelah kanan ini dan dia akan terbuka. Nah, ini yang kita lakukan sekarang ini adalah mengatur, memastikan yang mana yang data soal, mana yang data identitas dari peserta didiknya. Di sini ada 2 kolom, ada 2 hal utama lah ya. Di sini person orangnya dan item ini soalnya di mana. Nah, kalau misalnya person, ini kita masukkan dulu yang termasuk identitas person itu dari nomor berapa sampai nomor berapa. Ini kan ada kolom ya, 1, 2, 3 yang paling atas. Nah, person itu dari kolom 1 sama kolom 2, karena kolom 1 sama 2 ini tadi identitas peserta didik. Jadi kita masukkan kolom person itu dimulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 2. Nah, item itu dimulai dari kolom berapa? Item itu kan dimulai dari kolom 3. Nah, berarti kita masukkan di sini, ganti satunya dengan 3. Dan number of items ini maksudnya berapa nomor sih tadi? Nah, untuk saya tadi saya punya 21 soal, jadi saya tulis 21. Oke, kalau sudah kita klik ini, refresh data display. Oke, warna biru tadi itu melambangkan yang person ya, jadi personnya dari 1 sampai 2. Ini untuk kita cross check lagi. Kalau item itu dari nomor 1 sampai 21. Kalau sudah sesuai, sekarang waktunya kita scan data for codes. Maksudnya scan data for codes ini dia akan memindai gitu ya, dari nomor item dari yang kolom ketiga sama ke 23 ini, di bawah ini semuanya variasi rentang kodenya itu, maksudnya skornya itu apa aja sih. Nah, berdasarkan hasil pemindaian dia, skornya itu ada yang 0, 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Kalau sudah, sekarang kita masukkan dulu. Kan tadi kita punya penamaan ya untuk tiap item soal di sini. Kita beri nama dulu, beri namanya di sini item labels. Nah, oke, di sini kita masukkan nomor 1 itu tadi itemnya itu mau dinamain apa. Kalau saya kan tadi pakai istilah P ya, P1 karena pilihan ganda. Saran saya kalau misalnya teman-teman soalnya juga campuran, dibikin berbeda seperti ini, jadi bisa P dan E. Nah, tadi saya sudah punya ini kan data-data yang ini untuk penamaan
dari item soalnya. Jadi sekarang itu saya copy, saya paste dulu di tempat lain. Di sini saya transpose, saya ubah dari mendatar jadi menurun. Oke, kenapa jadi menurun begini? Karena tadi pengisiannya kan pakainya menurun ya, dibutuhkannya menurun. Kita copy, kita taruh di sini tadi, kita paste aja, Ctrl copy, Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Nah, sudah dipastikan sampai 21, klik OK. Nah, dia akan otomatis masuk di sini. Jadi nomor 1 itu P1, nomor 2 itu P2 dan seterusnya. Nah, kalau sudah, yang terakhir yang dilakukan adalah kita buat pengelompokan skornya. Di soal saya tadi ada yang bentuknya pilihan ganda dan esai kan, dan kebetulan esainya itu skor maksimumnya sama semua, sama-sama 4. Nah, untuk itu jadi di sini saya cuma punya 2 pengelompokan data, yakni skor pilihan ganda dengan skor maksimum 1 dan skor esai dengan skor maksimum 4. Jadi karena cuma ada 2 pengelompokan skor, jadi di sini saya sisa mengelompokkan. Yang pilihan ganda itu saya kasih A, dan yang esai nanti akan saya kasih B. Jadi di sini kita lihat lagi aja, kita copy saja lagi dari sini. Jangan deh, ntar hilang, lupa. Mending yang ini kita harus manual aja. Sorry. Manual ini aja ya. Jadi ini kalau yang ini teman-teman harus ketik sendiri memang. Ini kalau nggak salah tadi yang B, A, B, A. Ini B, A, B, A. Oke, ada 6 nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener ya? Di E itu ada esainya di nomor 6, nomor 7, terus nomor 10, nomor 11, nomor 16, dan nomor 19. Oke. Nah, kalau kelebihan gini itu bisa dihapus, ini, klik ini. Oke. Nah, kalau sudah siap seperti ini, sekarang waktunya kita save dan kita analisis datanya. Tapi jangan lupa bisa juga diberikan judulnya di sini. Misalnya saya masukkan lagi uji coba gitu. Nah, kalau sudah kita klik mini step yang bagian atas ini. Terus kita save control with data file and exit to mini step analysis. Ini baiknya disimpan di desktop lagi aja. Mungkin kita ganti uji coba 1. Nah, kalau udah kayak gini, ini klik yes. Oke, di sini ketika buka yang seperti ini, kita klik enter lagi. Jadi enternya 2 kali ya. Kalau misalnya dia sudah masuk seperti ini, itu tandanya sudah berhasil teranalisis. Datanya bisa gitu ya dipakai untuk analisis. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis lainnya dengan beberapa opsi yang tersedia di mini step. Ini kita tunggu dulu sampai prosesnya habis, boleh. Di bagian mana kita akan bisa melihat opsi-opsi apa saja yang bisa diamati lewat permodelan RAS ini, itu di bagian output tables bagian atas ini. Kalau kita klik, ada banyak sekali tabel-tabel yang bisa kita lihat dan nanti bisa diinterpretasi untuk mengetahui kelayakan butir soal. Nanti tabel mana yang akan dipilih akan dilanjutkan ke video berikutnya ya.